Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa Tanjung, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Siak Kuala, Aceh. Ini merupakan video praktik pembelajaran saya yang kedua dengan materi persebaran flora dan fauna di dunia. Selamat menyaksikan tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Ya, jadi ini di jam pelajaran ketiga ya, kita kembali bersua, bertatap muka walaupun secara daring. Nah, kabarnya sehat ya? Ya, jadi ya seperti yang Bu katakan, walaupun kondisi seperti ini harus tetap semangat ya, tetap dijaga protokol kesehatan ya. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas, kepada Andreas. Ibu persilakan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa diisi absen di link Google Form yang sudah Ibu bagikan ya. Minggu yang lalu kita kan sudah belajar mengenai karakteristik dari biosfer, kemudian apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persebarannya ya. Masih ingat kan pelajaran minggu yang lalu? Masih ya. Oke. Jadi di pertemuan berikut ini adalah lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lalu ya. Apa materi kita untuk minggu ini? Coba Ibu sekarang share screen dulu. Kelihatan layarnya? Jadi di pertemuan kita yang sekarang itu kita mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di dunia ya. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kegiatan ini anak-anak ibu mampu menganalisis persebaran flora di dunia dengan baik dan penuh rasa syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga mampu menganalisis persebaran fauna di dunia dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mampu menyajikan laporan mengenai persebaran fauna di dunia dengan benar, jujur, dan berdisiplin. Untuk kegiatan ini Ibu buat penilaian. Penilaiannya itu kalau dilihat dari penilaian pengetahuan nanti berdasarkan lembar LKPD yang akan Ibu kasih. Kemudian dengan mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Kemudian yang keterampilannya bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian penilaian sikap dan sosialnya itu Ibu buat selama kegiatan ini ada pengamatan ya, baik selama Ibu memberikan materi ataupun selama kita berdiskusi ya. Oke, sekarang coba lihat gambar berikut. Nanti Ibu minta si Miftah. Ya, si Miftah menjawab. Kira-kira ini gambar apa Miftah? Ya, gambar apa ini? Apa? Badak bercula 1. Badak bercula 1. Ya, ini kemudian yang gambar yang ini yang di sebelah kanan si Nortika. Gambar apa ini Nortika? Gambar panda, Bu. Panda. Kemudian ini yang terakhir, coba si Pak Ketua dulu, si Andreas. Gambar apa ini Andreas? Gorila, Bu. Gorila. Iya, jadi ini ada 3 hewan. Ini kira-kira ada nggak ini di Indonesia? Coba panda dulu, panda. Panda ada nggak Andreas ini di Indonesia? Ada. Di mana Andreas? Pernah jumpa? Enggak sih, Bu, tapi kayaknya ada. Adanya di mana Andreas? Di kebun binatang mungkin. Oh, di kebun binatang ya. Oke. Kemudian kalau badak bercula 1 ini, ada nggak ini di Indonesia? Nih, coba Weldiani. Ada, Bu. Mana pernah jumpa nih? Pernah jumpa Weldi? Di TV Bu, gitu ya? Ya, oke. Kemudian ini yang di bawahnya ini, gambar siapa tadi nih Andreas? Gorila, Bu. Ya, pernah jumpa ini? Si gorila ini, siapa dulu Ibu tanya? Si Hujaimah. Pernah jumpa Hujaimah sama gorila? Nggak pernah ya. Jadi ini gambar yang 3 ini adalah gambar fauna-fauna ya. Kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya.
Nah, ini gambar Nureida. Bunga tulip, Bu. Bunga tulip. Iya, ini ada di mana nih? Kalau kita lihat ada gambar apa ini ya? Gambar kincir angin. Kira-kira ini terletak di mana nampaknya bunga tulip ini? Negara yang terkenal ada kincir anginnya apa? Ayo. Belanda, Bu. Iya, di Belanda ya. Oke, ini gambar yang kedua. Nah, ini si Aulia. Pohon apa ini Aulia? Pohon apa Aulia? Sakura, Bu. Iya, pohon sakura. Di mana ini ada Aulia pohon sakura? Di Cina, Ibu. Di Di Cina? Cina. Oh, tetangganya Jepang Cina. juga ada, Bu. Kira-kira apa? Iya, di mana Jepang. tadi? Ibu kurang jelas. Iya, di Jepang ya. Ada pohon sakura itu merupakan pohon khas dari negara Jepang ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir. Nah, ini coba si Nirmala dulu yang jawab. Ini agak-agak mirip Ibu tengok ini sama si Nirmala. Ini bunga apa ini? Bunga matahari, Bu. Bunga matahari. Pernah jumpa sama bunga matahari Nirmala? Pernah, Bu. Nah, itulah yang akan kita pelajari di materi Kaido ini ya. Bagaimana persebaran baik itu flora dan fauna di dunia. Di mana sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Oke, kalau sudah Bisa, Bu. bisa, nanti untuk tugasnya Ibu buat secara berkelompok ya. Ibu buat tugas kelompok berdasarkan absen yang masuk. Susun ada nanti 3 kelompok. Tugasnya nanti Ibu kirim di WA group, tapi nanti Ibu terangkan lagi tugasnya ya. Itu membantu kalian nanti mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan. Jadi didengarkan kembali materinya ya. Sambil nanti dibuka juga buku yang sudah ada ya. Persebaran flora di dunia. Ini dulu yang pertama kita pelajari, flora. Berarti flora itu apa? Tumbuhan ya. Bagaimana persebarannya? Pola persebaran flora di dunia dapat dipahami melalui bioma ya. Bioma bisa diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. Minggu yang lalu juga ini sudah kita pelajari ya. Nah, bagaimana persebaran flora di dunia? Itu yang pertama daerah Weldiani dulu. Weldiani yang jawab. Ini daerah apa Weldiani? Daerah pegunungan, Ibu. Daerah pegunungan. Pegunungan apa? Yang dingin ya. Jadi di sini itu floranya itu, persebaran floranya itu dinamakan tundra. Nah, bagaimana daerah tundra ini? Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak dijumpai pepohonan ya, kecuali lumut. Kemudian daerah ini juga memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Nah, coba si Andreas, di wilayah mana ini ada Andreas? Coba lihat sambil diperhatikan gambarnya. Di sekeliling lingkaran Arktik dan pulau-pulau kecil dekat Antartika, Bu. Antartika. Ya, terdapat di wilayah kutub utara dan kutub selatan. Oke, sampai flora ya, mengenai persebaran flora. Ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Jelas ya? Jelas, Bu. Oh, oke. Kita lanjut yang berikutnya, faunanya ya. Bagaimana persebaran fauna di dunia? Nah, berdasarkan gambar ini ada berapa persebaran? Coba dulu si Miftah yang menjawab. Ada berapa persebaran Miftah? 6 persebaran, Bu. 6 persebaran. Apa saja itu? Yang pertama Nearktik, kemudian Palearktik, kemudian Neotropik, Ethiopia, Oriental, dan Australis ya. Oke, itu mengenai apa-apa saja persebarannya ya. Nah, Wallace memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona atau 6 wilayah tadi yang masih berlaku sampai sekarang yang didasari pada persebaran makhluk hidup khususnya fauna yang berada di daratan. Oke, kita lihat yang pertama, zona Nearktik ya. Zona ini membentang dari Arktik di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland ya. Di zona ini relatif sedikit dari mamalia ya. Jadi di wilayah Nearktik tidak terlalu banyak mamalia. Contohnya itu ada antelop bercabang 3, prairie dog sejenis tupai dari Amerika Utara, kemudian ada kalkun, ada namanya lagi burung biru, salamander, bison, caribou, mockingbird, dan muskox ya. 6 wilayah pembagian
fauna yang ada di dunia. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya itu sudah Ibu kasih di Google Doc ya. Linknya udah ada Ibu buat. Baru nanti Ibu minta kalian lihat tayangan di YouTube. Ibu minta kalian membuat peta ya. Kalian buat peta persebaran fauna di dunia ya. Gimana dibuat? Kalian buka dulu Google My Maps ya. Jadi petunjuknya juga sudah ada di grup, sudah Ibu bagi ya. Kemudian di Untitled Map ini kan masih kosong. Nah, kalian klik, kalian buat judulnya peta persebaran fauna di dunia. Kemudian kalau sudah di save zona oriental, kemudian lihat di gambar yang sudah Ibu kirimkan. Itu ada gambar fauna di dunia kan. Oke, silakan bergabung dengan kawan-kawannya di grup yang sudah Ibu buat. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan ya. Siap tugasnya? Kita lanjut. Untuk yang pertanyaan pertama, siapa yang mewakili kelompok 1? Saya, Bu. Siapa ini? Miftahul Jannah, Bu. Ayo, silakan, Miftah. Yang menyebabkan bison sempat punah adalah 1. Perburuan liar. Perburuan besar-besar yang dimulai tahun 1700-an membuat populasi mereka berkurang drastis hingga benar-benar lenyap di beberapa lokasi. Udah, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut yang kedua. Siapa yang mewakili kelompok 2? Nah, silakan, Bu Jema. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kembali keberadaan bison agar tidak lagi punah adalah dengan cara A. Menjadikan bison sebagai hewan yang dilindungi. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, tadi kelompok 3 Ibu minta tugasnya membuat persebaran faunanya. Silakan perwakilan kelompok 3 siapa? Kan Noraida. 1. Jadi, Bu, kalau map-nya besok ya, Bu. Oh ya, boleh. Wilayah persebaran fauna 1. Paleartik. Wilayah persebaran fauna Paleartik meliputi hampir seluruh daratan Eurasia dan beberapa daerah lain seperti kawasan pegunungan Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Contoh faunanya, beruang kutub, rusa kutub, unta, panda. Terima kasih kelompok 3 yang sudah diwakili oleh Nuraida. Oke, terima kasih kepada perwakilan masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, coba. Ya, Bu. Ria? Menurut saya, Bu, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita ini adalah di dunia banyak ragam penyebaran flora, yaitu flora tundra, taiga, hutan gugur, hutan, hujan tropis, menyebabkan keanekaragaman fauna di dunia, Bu. Ya, oke. Terima kasih Maria sudah mau memberanikan diri menyampaikan kesimpulan ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu, Nortika Syanturi. Oke, silakan Nortika. Menurut saya, Bu, ada 2 persebaran fauna di dunia, terdiri dari wilayah nearktik, neotropik, australis, oriental, palearktik, dan Ethiopia. Masing-masing pembagian tersebut berdasarkan wilayah yang berbeda-beda, sehingga fauna yang ada juga beraneka ragam. Iya, oke. Terima kasih Nortika ya. Oke, yang terakhir, sebagai tanda kalian juga sudah paham materi ini, silakan dikerjakan evaluasi di Google Form yang sudah Ibu bagikan. Ibu tunggu hasilnya nanti sampai jam 3 sore ya, seperti biasa. Untuk minggu depan, silakan dibaca lagi bukunya, materi kita mengenai lanjutan ya dari yang sekarang mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Kalau hari ini kita di dunia, minggu depan kita di wilayah kita deh dulu ya di Indonesia. Bu, silakan dipimpin doa sebagai penutup kegiatan kita, Andreas. Ya, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa lagi, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Andreas. Terima kasih untuk semuanya mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Boleh meninggalkan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.